Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa, NIM 3419027, mahasiswa semester 5, dengan dosen pembimbing Bapak Kuswandi MPDI, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, mahasiswa IAIN Pekalongan 2021. Saya akan menjawab UAS penerbitan pers yang akan saya jabarkan sebagai berikut. Jenis-jenis berita. Yang pertama ada berita langsung atau strike news, merupakan berita langsung, laporan yang ditulis dengan padat, singkat, dan sederhana. Berita ini biasanya ada di awal halaman depan surat kabar dan biasanya juga menjadi headline berita utama. Nah, berita strike news ini terbagi menjadi dua, yaitu ada hard news, berita keras atau hangat, yang kedua ada soft news, berita lembut atau ringan. Nah, itu tadi tentang penjabaran UAS pers penerbitan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Harap dimaklumi, berupa pengembangan dan sekian dan terima kasih. Sebelumnya berawal dari sebuah berita yang belum selesai pengungkapannya dan bisa melanjutkan kembali. Pedalaman dilakukan menggali informasi tambahan. Lalu selanjutnya ada opini news. Lalu selanjutnya ada deep news atau berita mendalam, yakni yang berupa pengembangan dan berita yang sudah muncul sebelumnya. Berawal dari sebuah berita yang belum selesai pengungkapannya dan bisa melanjutkan kembali. Pedalaman dilakukan menggali informasi tambahan. Lalu selanjutnya ada opini news, yakni berita opini, berita tentang pernyataan pendapat seseorang. Lalu ada comprehensive news, merupakan berita yang berisi laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh dari berbagai aspek dan sudut pandang. Contoh berita tersebut misalnya mengenai terorisme di Indonesia, penyebarannya, tujuannya, dan segala aspek yang menyangkut di dalamnya. Selanjutnya ada investigation. Di tengah disrupsi perkembangan pers, lahirlah media online. Bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online? Yakni teknik dan syarat pendirian pers online dalam pasal 1 angka 2 UUD Pers. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Pasal 9 ayat 2 UU Pers, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Namun sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai badan hukum, seperti apa yang harus dipilih, apakah PT, yayasan, atau koperasi. Tetapi pada ranah praktik, perusahaan pers lebih banyak memilih badan hukum PT, antara lainnya yang setiap lembaga pers dipastikan terdapat publikasi, program, maupun konten. Menurut Anda, bagaimana merancang publikasi, program, atau konten yang baik? Program konten yang baik merupakan pengelompokan materi, tulisan berdasarkan topik agar mempermudah pembaca informasi yang dibutuhkan. Cara menyusunnya yaitu junjungan tinggi visi dan misi serta rancangan. Kenali konsumen media serta kebutuhan dan keinginan. Lalu ada pertimbangkan ketersediaan SDM dan kontribusi konten dari penulis non-redaksi. Lalu ada harus juga perhatikan tentang sumber data, narasumber, dan observasi. Pemahaman terhadap konten, konstitusi dan bentuk konten. Lalu ada suara, teks, foto, video, atau grafis. Lalu bisa disebar melalui YouTube, Facebook, Twitter agar bisa menghasilkan uang yang nantinya akan dikelola lebih lanjut. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media? Berikan contoh model konvergensi sebuah media. Pengertian konvergensi media secara bahasa, yakni konvergensi
artinya bertemu di suatu tempat atau memusat. Konvergen artinya bersifat menuju satu titik pertemuan bersifat memusat. Moving toward union of uniformity. Brigi menyebut konvergensi merujuk pada sebuah perkawinan antara komputer dan telekomunikasi dengan bersatunya industri media dan telekomunikasi. Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Yakini Kompas Harian, Kompas TV, Tempo Media, Majalah Harian, Republika Harian, republika.co.id, Media Indonesia Harian Metro TV, Seputar Indonesia Harian Sindo.com. Contoh salah satu konvergensi media yang terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi pada Harian Kompas, salah satu surat kabar terbesar Indonesia, yakni dengan mengubah bentuk digital. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media? Berikan contoh model konvergensi sebuah media. Yang kelima, dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam UU nomor 40 tahun 99. Apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Ketentuannya bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum ini ditegaskan dalam pasal 9 ayat 2 dalam Undang-Undang Pers. Salah satunya yaitu perusahaan pers berbentuk badan hukum Indonesia. Yang kedua, ada perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham atau pembagian laba bersih, serta bentuk kesejahteraan lainnya. Lalu yang ketiga, ada perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Yang keempat, ada perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berkaitan dengan merendahkan martabat agama atau mengganggu kerukunan antara umat beragama. Dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan tidak boleh ada iklan peragaan wujud rokok atau pengguna rokok. Nah, itu tadi tentang penjabaran UAS Pers Penerbitan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Harap dimaklumi.